to be good. It's about to be good. Roll out the carpet, strike up the band. There's no way to stop it. Yeah, yeah. Down to the front row, out to the back. It's going off now. This is where it's all at. Take it up a notch up to 11. Nah, apa sih laporan auditor independen itu? Laporan auditor independen adalah dokumen yang dibuat oleh auditor eksternal setelah memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Auditor memberikan opini apakah laporan keuangan itu sudah disusun dengan benar sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku, seperti GAAP atau IFRS. Karena auditor berasal dari luar perusahaan, mereka dianggap netral dan tidak terpengaruh oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utama laporan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, atau pemerintah bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sudah benar dan tidak mengandung kesalahan besar, baik yang disengaja maupun tidak. Dengan begitu, pengguna laporan keuangan bisa membuat keputusan yang lebih baik. Struktur laporan auditor independen. Yang pertama, judul laporan. Judul laporan menyatakan bahwa laporan tersebut adalah laporan dari auditor independen. Yang kedua, penerima laporan. Menyebutkan kepada siapa laporan tersebut ditujukan. Biasanya kepada pemegang saham, direksi, atau pihak yang berwenang dalam perusahaan. Ketiga, pendahuluan. Paragraf ini menjelaskan ruang lingkup audit termasuk laporan keuangan yang diaudit dan periode yang dicakup oleh laporan tersebut. Auditor juga menyatakan bahwa tanggung jawab laporan keuangan ada pada manajemen dan tanggung jawab auditor adalah memberikan pendapat atas laporan tersebut. Keempat, tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Paragraf ini menjelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengendalikan internal perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk memberi opini berdasarkan audit yang dilakukan. Auditor menjelaskan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan audit melibatkan pengujian terhadap bukti yang mendukung angka-angka dalam laporan keuangan. Yang keenam, opini auditor. Ini adalah bagian inti dari laporan. Auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Ada beberapa jenis opini yang mungkin diberikan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini tidak wajar. Yang keempat, tidak memberikan opini. Yang ketujuh, paragraf penekanan. Paragraf tambahan ini digunakan jika ada hal penting yang perlu ditekankan, seperti ketidakpastian dalam perusahaan atau penerapan standar akuntansi tertentu. 8. Nama dan tanda tangan auditor. Auditor atau firma audit yang melakukan audit memberikan tanda tangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan tersebut. Yang kesembilan, tanggal laporan. Menyatakan tanggal penyelesaian audit dan kapan laporan diterbitkan. Selanjutnya, jenis-jenis opini. Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian, yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan wajar tanpa masalah. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian, yaitu menyatakan bahwa ada beberapa masalah, tapi secara keseluruhan laporan keuangan masih wajar. Yang ketiga ada opini tidak wajar, yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan dengan baik. Dan yang keempat ada tidak memberikan opini, yaitu auditor tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan tertentu dalam audit. Pentingnya laporan auditor independen. Yang pertama ada menambah kepercayaan. Opini dari auditor independen membuat pengguna laporan lebih yakin bahwa laporan keuangan benar dan tidak ada manipulasi. Yang kedua, ada menjaga transparansi. Audit independen membuat kondisi keuangan perusahaan terlihat jelas dan terbuka. Ketiga, ada mengurangi risiko kecurangan. Audit mengurangi kemungkinan adanya kecurangan atau kesalahan besar dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir ada memenuhi aturan hukum. Banyak perusahaan harus menjalani audit untuk memenuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, manfaat laporan auditor independen. Yang pertama, untuk pemegang saham dan investor, membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Yang kedua, untuk kreditur, membantu bank atau pemberi pinjaman menilai risiko pemberian kredit. Yang ketiga, untuk manajemen, memberikan masukan agar manajemen bisa memperbaiki pengendalian internal.
Yang keempat, untuk regulator, memastikan perusahaan mematuhi aturan yang berlaku. Jadi, kesimpulannya adalah laporan auditor independen adalah dokumen penting yang memberikan opini profesional mengenai laporan keuangan perusahaan. Ini membantu menjaga transparansi dan kepercayaan para pemangku kepentingan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang sudah diverifikasi oleh auditor yang netral. Be good.